Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, hari ini kita akan membahas isu-isu kontemporer. Salah satunya adalah narkoba. Baiklah, kalau di masyarakat umum atau secara luas kita sering mendengar kata narkoba. Padahal sebenarnya narkoba itu akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sedangkan nabza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi teman-teman, kedua kata ini sudah diistilahkan dengan NSIDS yang disebut dengan narkotika. Baiklah teman-teman, yang kedua adalah psikotropika. Oke, jenis dari psikotropika ini terdiri dari kafein, nikotin, kokain. Teman-teman, biasanya jenis ini terdapat di rokok. Jadi teman-teman yang suka merokok, khususnya teman-teman laki-laki itu, jika rokoknya itu menggunakan kafein, nikotin itu, maka dia akan kecanduan dalam merokok. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa ketika mereka merokok itu ada sebuah kesenangan tersendiri. Oke, baiklah teman-teman, yang ketiga adalah zat-zat adiktif. Zat-zat adiktif ini teman-teman ada di lingkungan sekitar kita. Di antaranya ada pada lem kambing, ada juga pada boraks, dan ada pada alkohol. Dan teman-teman, yang paling sering terjadi adalah para remaja itu menggunakan zat adiktif itu melalui lem kambing yang mereka hirup. Nah, dari pengakuan mereka mengatakan bahwa ketika mereka menghirup lem kambing tersebut, maka mereka akan merasakan sebuah ketenangan. Faktor penyebab penyalahgunaan pengguna narkoba yang pertama adalah individunya itu sendiri. Ketika seseorang tidak memiliki rasa percaya diri, tidak memiliki pengetahuan tentang bahaya narkoba, maka ia akan terikut-ikut dengan orang lain dan dia akan penasaran, sehingga dia akan menggunakan narkoba tanpa memikirkan apa akibat mendatang yang akan terjadi pada dirinya. Faktor kedua, penyebab penyalahgunaan narkoba adalah keluarga. Keluarga dalam artian orang tua. Seorang anak akan menjadi pengguna narkoba ketika ia melihat kedua orang tuanya atau salah satu di antaranya menggunakan narkoba tersebut. Kemudian seorang anak yang kurang kasih sayang dan lahir di keluarga yang tidak harmonis, maka ia akan berusaha mencari kesenangan dirinya dan menggunakan barang haram tersebut. Faktor selanjutnya adalah teman sebaya atau teman kelompok. Ketika dalam pertemanan terdapat beberapa orang yang menggunakan narkoba atau menjadi pengenal narkoba, maka ia akan mengajak teman-temannya yang lain untuk menggunakan narkoba, membujuk bahkan memaksa sebagai tanda kesetiatemanan mereka. Oke, faktor yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Rendahnya moralitas masyarakat menjadikan masyarakat banyak yang menggunakan narkoba, bahkan menjadi pengedar narkoba. Pengedar-pengedar narkoba ini pun akan mempengaruhi dan mencari konsumen-konsumen di sekitar lingkungan masyarakat tersebut. Ini juga dipengaruhi oleh rendahnya pengawasan sosial terkait penggunaan dan pengedaran narkoba. Oke teman-teman, ternyata bahaya dari pengguna narkoba itu tidak hanya membuat mereka kecanduan. Nah, ada beberapa bahaya lain, diantaranya adalah menurunkan kesadaran dan hilang ingatan. Nah teman-teman, zat sedatif yang ada dalam narkoba itu membuat penggunanya menjadi kebingungan, hilang ingatan, menurunnya tingkat kesadaran, dan mengubah perilaku. Oke, jadi teman-teman, ketika pengguna narkoba tersebut belajar, dia tidak akan pernah fokus dan tidak akan pernah nyambung ketika diajak berbicara. Pengguna narkoba akan mengalami dehidrasi yang sangat parah dan tidak memiliki keseimbangan elektrolit. Nah, sehingga pengguna mengalami kejang-kejang, sakit dada, dan halusinasi. Nah, teman-teman, jika efek ini berjangka panjang, maka akan merusak otak si pengguna. Yang ketiga adalah merubah sel saraf otak.
Ketika seseorang menggunakan narkoba secara terus-menerus dan dalam jangka yang sangat panjang, maka akan menyebabkan kerusakan sel otak. Oke teman-teman, beberapa jenis narkoba memaksa otak untuk bekerja lebih cepat, tetapi menekan saraf pusat dan memberikan ketenangan kepada pengguna narkoba tersebut. Nah, perubahan sel ini mengganggu komunikasi antar sel saraf dan kerusakannya bisa menjadi permanen. Bahkan ketika seseorang telah berhenti menggunakan narkoba, maka ia akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk pemulihan agar kembali seperti sedia kala. Yang keempat adalah mengganggu kualitas hidup. Seseorang yang telah kecanduan menggunakan narkoba, maka ia membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi memuaskan rasa nagih yang tidak tertahankan dari narkoba. Mereka pun tidak merasa nyaman, putus asa, dan ingin terus menggunakannya kembali. Nah, perasaan yang memenjarakan jiwa dan menyebabkan banyak masalah di kehidupan seperti putus sekolah, bermasalah di kantor, dan bertengkar hingga mesti berhadapan dengan kepolisian karena telah melanggar hukum. Yang kelima adalah kematian. Bahaya dari penggunaan narkoba tidak hanya berdampak negatif kepada fisik, jiwa, mental, dan sosial, tetapi bahaya yang paling mengerikan adalah kematian. Banyak orang-orang pengguna narkoba yang mengalami kematian karena kejang-kejang, overdosis, frustasi, sehingga memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Nah teman-teman, jika hal ini terus dibiarkan, maka kita akan kehilangan remaja-remaja, pemuda-pemuda, penerus bangsa di masa depan bangsa kita. Nah teman-teman, melihat kondisi dan situasi meningkatnya penggunaan narkoba di lingkungan masyarakat, khususnya para pelajar dan para mahasiswa, maka pemerintah Indonesia membentuk sebuah badan narkotika nasional yang bertugas untuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran gelap narkotika. Nah, selain itu, BNN juga selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah, khususnya ke sekolah-sekolah untuk memaparkan bahaya dari penggunaan narkoba. Baik teman-teman semua, saya akhiri pemaparan isu kontemporer terkait narkoba. Semoga bermanfaat untuk teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.